Halo semuanya, selamat datang di seri membuat website company profile untuk perusahaan properti. Dan saat ini kalian sedang ada di episode ngobar part kedua. Nah, jadi buat teman-teman yang baru bergabung, kalian gak usah bingung dulu, karena di seri ini aku membuat website dari nol banget. Dari mulai memahami brief sederhana, membuat mind mapping, membuat UI design, hingga di video kali ini kita akan melakukan slicing design, atau menerjemahkan desain ke dalam baris-baris kode. Jadi ikutin aja dulu playlistnya dari awal, supaya kalian gak kebingungan, dan supaya kalian tahu apa yang akan kita buat di video kali ini. Dan tentunya teknologi yang akan kita gunakan masih sama ya, HTML, CSS, JavaScript, dan bantuan dari Bootstrap versi 5. Dan buat teman-teman yang belum familiar, belum terbiasa menggunakan Bootstrap versi 5, saya sarankan untuk tonton dulu playlist Bootstrap versi 5 yang ada di channel ini. Karena di playlist tersebut, aku membahas dari mulai dasar banget. Dari mulai memahami konsep dari HTML, CSS, bagaimana Bootstrap versi 5 bekerja, dan juga lain sebagainya. So, ditonton aja dulu. Dan kemungkinan besar episode kali ini cukup lumayan panjang, jadi persiapkan aja dulu kopi, teh, susu, atau apapun itu. Dan buat teman-teman yang udah traktir aku kopi, saya ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang traktir aku kopi juga, supaya aku makin semangat dalam memberikan tutorial seputar HTML, seputar web development, seputar UI UX, silahkan linknya aku simpan di deskripsi video di bawah. So, tunggu apa lagi? Gak usah banyak bicara lagi, are you ready? Let's go! Oke teman-teman, gimana nih teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman masih ngikutin dari awal sampai saat ini. Gimana? Bingung gak tuh? Kalau seandainya bingung, silahkan tulis aja di kolom komentar apa yang membuat bingung teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk share dulu ke teman-temannya, supaya teman-temannya juga ngikutin serinya dari awal, supaya teman-temannya juga bingung dan kalian gak sendirian. Oke, kita lanjut ke bagian apa lagi nih teman-teman. Di video kemarin kita udah berhasil membuat sebuah navbar, terus kita punya sebuah hero section, ada tagline, dan juga beberapa hal lainnya. Dan selanjutnya di video kali ini, kita akan membuat section layanan kami. Nah, kayaknya untuk layanan kami ini cukup simple, cukup gampang untuk dibuat. Jadi kita akan buat dulu dummy-nya. Nah, ini kondisi ketika kita hover ya. Kita akan buat dulu sebuah dummy-nya, lalu kita akan copy menjadi beberapa bagian. Oke, yang pertama, teman-teman boleh pergi lagi ke Visual Studio Code-nya. Kita pergi ke bagian akhir section hero. Di sini kita buat dulu sebuah komentar untuk layanan section. Yang pertama yang akan kita buat tentunya adalah sebuah section. Kita beri sebuah ID layanan. Ini untuk memberikan tanda atau mempermudah kita dalam memberikan navigasi nantinya. Oke, selanjutnya di bawahnya kita akan buat sebuah container. Seperti ini. Dan di bawahnya juga kita akan buat sebuah row. Terus di dalamnya kita punya sebuah kolom 12. Ups, sorry. Call 12, seperti ini. Kenapa 12? Karena kalau kita lihat di desain, lihat nih layanan kami, dia full gitu ya, berada di tengah-tengah. Gak ada konten yang lainnya, dia berada di tengah-tengah. Ya, jadi kalau teman-teman bingung, saya sarankan untuk tonton dulu video mengenai grid system. Itu penting sekali, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan buat header yang pertama. Ini adalah layanan kami. Kita buat menggunakan H2 aja deh ya. Karena H1-nya udah kita gunakan di bagian tagline. Oke, di sini di H2-nya kita beri layanan kami seperti ini. Terus di bawahnya kita punya sebuah pakai apa ya? Span aja deh ya. Supaya gampang. Terus kita beri tulisannya, copy aja dari sini supaya nggak lama. Kita copy, kita paste di sini. Oke, kita coba save dulu deh. Kita coba lihat hasilnya. Kita scroll, nah ini udah ada. Tapi dia nggak di tengah-tengah. Supaya dia ke tengah-tengah, gampang aja. Kita kasih kelas yang namanya text center. Siap, betul sekali. Tuh, sekarang kalau kita lihat, dia udah berada di tengah-tengah. Kayak gimana kalau si span-nya ini kita kasih kelas aja deh. Supaya penanda gitu ya. Supaya mudah dalam menyeleksi di si span-nya ini, si subtitle-nya ini. Oke. Selanjutnya, kita akan buat row baru. Kita akan mulai membuat kolom yang baru di sini ya. Jadi, teman-teman boleh klik aja di sini. Kita akan buat sebuah row baru, di mana di dalamnya ada kolom. Kolomnya itu dibagi 4. Jadi, kita kasih kode responsifnya aja dulu, MD. Ini untuk sementara, nanti kita perbaiki di video mengenai responsif web design-nya. Secara default,
Bootstrap itu memiliki 12 kolom, seperti yang udah ada di desain seperti ini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, otomatis 12 dibagi 3 konten, itu berarti 4 kolom ya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Lihat nih, yang pink, yang berwarna pink transparan yang ini. Berarti teman-teman tinggal kasih call MD4. Nih, kolom yang pertama seperti itu. Selanjutnya, kita buat sebuah div untuk membuat sebuah card ya. Buat sebuah div, kita kasih kelas misalkan card layanan deh ya. Supaya mempermudah kita dalam menseleksi di style CSS kita. Oke, di bawahnya kita buat lagi sebuah div. Untuk apa? Untuk menyimpan icon dari si properti barunya yang ini. Nah, itu gampang aja. Untuk membuat lingkaran yang ini nih. Buat dulu lingkarannya ya. Jadi, kita buat sebuah div. Kita kasih kelas circle icon seperti ini. Di dalamnya kita kasih kelas image, bukan kelas tapi tag ya. Oke, untuk iconnya kita belum punya, kita export aja dari sini. Teman-teman boleh klik si gambarnya, scroll ke bawah, lalu export aja. Nah, teman-teman juga boleh download aja asetnya, linknya aku simpan di deskripsi video di bawah. Nah, itu kenapa saya sarankan untuk tonton dulu video pertamanya supaya kita bareng-bareng dalam mendesain maupun melakukan coding. Oke, kita kasih nama aja, misalkan di sini property baru icon. Oke, sip. Selanjutnya kita arahkan SRC-nya ke bagian aset, image, lalu di sini ada properti baru icon. Kita coba save dulu, kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, sekarang udah ada ya logo si iconnya. Gimana kalau si card-nya kita, jangan dulu si card deh. Kita beresin dulu konten-kontennya, baru kita nanti berikan style tiap-tiap masingnya. Oke, yang selanjutnya kita akan buat H3 untuk memberikan tulisan properti baru yang ada di sini. Kita copy aja deh supaya nggak terlalu panjang videonya. Lalu selanjutnya kita buat sebuah paragraf untuk membuat tulisan yang ada di sini. Kita copy, kita paste. Oke, selanjutnya kita buat dulu stylenya. Style untuk si card-nya ya. Oke, yang pertama kita scroll ke paling bawah, kita buat dulu komentar. Misalkan di sini ada layanan section. Seperti ini. Yang pertama yang akan kita beri style, kalau kita lihat di web browser, lihat nih, dia terlalu berdempetan dengan atas dan juga bawahnya. Gimana kalau seandainya kita kasih margin dan juga padding? Nah, teman-teman boleh pergi lagi ke Visual Studio Code-nya, kita seleksi dulu tadi si section layanannya. Seperti ini, lalu kita beri padding. Padding deh ya, dengan margin. Kita kasih 100 pixel untuk atas bawahnya dan 0 untuk sumbu X-nya atau kanan kirinya. Lihat nih, jadi dia memiliki jarak seperti ini. Oke, sip. Selanjutnya kita akan beri style untuk H2. Oke, kita lihat dulu di desain. Untuk H2 tuh yang ini ya. Tuh, dia ukurannya tuh 48. Kita kasih font size 48 pixel. Ups, pixelnya kecil aja deh ya. Untuk font weight-nya, tadi semi-bold. Font weight semi-bold tuh 500. Selanjutnya, gimana kalau seandainya kita kasih warna? Warnanya itu kan tadi warna hijau. Kita panggil variabel yang udah kita buat, ada PR color. Tuh, kalau kita lihat, oke, layanan kami udah oke. Selanjutnya, kita beri style untuk subtitle-nya. Kita seleksi dulu subtitle-nya. Subtitle tuh yang span, yang tulisan di bawahnya itu ya. Kita kasih font size. Berapa tuh ukuran dari fontnya? 18 pixel. Kita kasih 18 pixel. Terus selanjutnya kita beri warna. Warnanya warna hitam. 000. Oke, sip. Selanjutnya kita buat untuk card-nya. Kita seleksi dulu si card layanan. Kita udah berikan kelas ya tadi, jangan lupa. Kita lihat width-nya berapa nih. Width-nya berapa? Width-nya 100% aja. Karena supaya memenuhi dari si kolomnya. 3 kolom tadi ya. Kita kasih width 100%. Terus kita kasih height. Height-nya berapa? 313. Kita kasih 313 pixel. Lalu selanjutnya kita kasih border radius supaya ujung-ujungnya tumpul tuh. Kan dia tuh, lihat. Dia radius nih. Tuh. Radiusnya kita lihat berapa? 5. Gampang aja. Kita kasih border radius.
kita kasih 5 pixel, samakan aja seperti yang udah didesain. Terus selanjutnya, supaya si kontennya nggak berdempetan, lihat nih. Ini kita kasih background dulu deh ya. Kita kasih background color warna abu-abu deh, supaya kelihatan dulu deh. Tuh ada. Nah, di sini kita akan berikan padding supaya nggak terlalu berdempetan seperti ini. Gampang aja, teman-teman boleh kasih padding di sekelilingnya itu 40 pixel. Oke. Lalu selanjutnya gimana kalau seandainya kita kasih box shadow untuk memberikan si bayangan. Karena kalau teman-teman lihat, dia juga memiliki box shadow gitu ya. Atau bayangan. Itu gampang aja, teman-teman boleh box shadow. Kita kasih 007 pixel. 3 pixel, warnanya kita kasih RGBA supaya ada transparannya. Warnanya warna hitam itu adalah 0, green-nya 0, blue-nya 0, alpha itu adalah opacity. Kita kasih opacity-nya 0,005 deh, 0,5. Seperti ini. Kita lihat. Oke, ada tuh sedikit ya. Emang nggak kelihatan, jadi supaya menonjol agak sedikit gitu. Gimana kalau seandainya background color-nya kita kasih warna hijau deh. Warna hijau, nah seperti ini, supaya kelihatan aja dulu. Jadi nanti kita ubah-ubah. Selanjutnya, kita akan ubah untuk circle icon-nya ya. Nah, kita tahu circle icon tuh ada di sini, di mana membungkusi gambarnya. Jadi kita seleksi dulu si circle icon. Kita beri width-nya berapa tuh? Kita lihat lagi di desain. Seperti itu ya, kalau nge-slicing desain tuh harus sama gitu dengan apa yang ada di desain. Jadi cukup lumayan lama. Beda dengan ketika kita mendesain atau membuat coding website langsung, itu tinggal gabret aja gitu ya. Kita kasih width 70 pixel, height-nya juga kita kasih 70 pixel. Jadi kotak, pas kotak, terus kita kasih background color. Warnanya warna putih. Biar kelihatan. Tuh, udah ada. Terus supaya dia menjadi lingkaran, kita kasih border radius. 50%. Jadi nanti lingkaran gitu. Sip, teman-teman. Selanjutnya, kita akan ubah untuk di bagian si gambarnya. Kayaknya si gambarnya supaya dia ke tengah-tengah menggunakan CSS position. Caranya gampang aja, teman-teman mudah-mudahan masih ingat ya, supaya si konten atau si objeknya ini berada di tengah-tengah dari si kontainernya. Nah, ini menggunakan CSS position. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen, ini penting sekali mengenai CSS position, untuk tonton dulu video mengenai positioning yang ada di channel ini. Yang pertama, kita akan berikan kelas di image-nya, yang namanya position absolute. Kurang I ternyata. Nah, selanjutnya supaya dia berada di tengah-tengah dari si kontainer kotaknya, si lingkaran tadi, kita kasih topnya 50. Jadi dari atas ke bawah 50, terus kita kasih startnya 50. Jadi dari kiri ke kanannya 50, otomatis dia ke tengah-tengah, terus kita kasih translate middle. Supaya pas gitu, si titik poinnya itu berada di tengah-tengah. Lah, kok jadi hilang? Karena dia nyangkut ke sini, yang memiliki position relatif. Jadi kita harus beri si circle icon-nya position relatif. Jadi supaya nyangkut gitu di si kotak lingkarannya ini, di lingkarannya gitu. Icon logo udah berhasil kita buat, tinggal supaya dia berada di tengah-tengah, kita tinggal kasih aja margin auto di sumbu X. Nah, di sini kita tambahkan aja kelas MX auto. Tuh, jadi dia ke tengah-tengah. Nah, tinggal kita ubah, kayaknya di sini dia membutuhkan margin ya. Karena lihat nih, dia terlalu berdempetan. Di property. Nah, di sini kita kasih kelas di H3-nya deh ya. Kita kasih kelas MT. MT itu untuk margin top 4 aja. Gimana kalau seandainya untuk paragrafnya juga kita kasih kelas. Kita kasih MT3 deh. Sip ya, teman-teman, udah oke. Supaya dia ke tengah-tengah, kita kasih kelas yang namanya text center. Nah, di sini aja deh. Supaya semua yang ada di kolom ini, dia berada di tengah-tengah. Kita kasih text center. Tuh, dia berada di tengah-tengah. Tinggal kita ubah untuk tiap-tiap kontennya. Dari mulai warnanya, warna putih, ukurannya, dan juga lain sebagainya. Jadi, teman-teman boleh kembali lagi ke bagian
index.html di stylenya kita akan ubah dikit-dikit deh. Oke, yang pertama. Untuk bagian card layanan, H3, kita kasih warnanya ini, warna hitam. Warna putih, sorry. Warna putih. Terus selanjutnya, untuk font size-nya berapa tuh? Kita lihat dulu di desain, karena harus sama ya. 24 pixel. Sip. Untuk card paragraph, kita kasih warnanya ini, warna putih, FFF. Untuk font size-nya, kita jangan lupa ubah juga. Ups. Ini kenapa ada yang salah? Ini harusnya gitu. Font size-nya berapa nih? 14 pixel. Coba save. Kita lihat. Oke, sip teman-teman. Nah, sebenarnya kalau teman-teman lihat di sini, ini warna dari si card-nya itu linear, sama seperti si section hero. Nah, itu gampang aja sebenarnya. Teman-teman tinggal kasih yang namanya linear gradient di background-nya. Nah, di sini. Kita kasih background-nya linear. Seperti ini. Yang pertama, arah dari linearnya berapa derajat? Samakan saja 160 derajat. Lalu selanjutnya, warna pertamanya mau apa? Kita pakai variabel yang tadi ya. PR color. Terus warna yang keduanya itu, kita lihat warna apa tuh? Kita copy aja dari sini. Warna yang hitam. Oh, ini warna hitam ternyata, teman-teman. Jadi kita kasih hashtag. Ups. 000. Coba save. Kita coba lihat. Nih, kenapa belum muncul? Background color. Ini titik koma dulu. Sip, teman-teman. Ini kayaknya terlalu hitam. Gimana kalau seandainya hitamnya kita agak buat sedikit abu-abu dikit deh. Bentar, kita warna hitam aja deh. Udah cukup lah warna hitam ya. Sip, teman-teman. Selanjutnya, ini kayaknya untuk card layanan kita kasih margin dikit. Gimana kalau kita kasih margin di row-nya deh, supaya nggak berdempetan dengan si header-nya. Kita kasih MT, berapa kira-kira? 5 deh. Kita lihat, sip, udah nggak terlalu berdempetan. Selanjutnya, kita tinggal buat kondisi ketika di hover. Nah, sebenarnya ini adalah kondisi ketika di hover ya, teman-teman. Nah, kalau di hover tuh warnanya jadi gini. Kalau default-nya itu dia warnanya seperti ini. Kita hilangkan dulu si grid-nya. Tuh, sebenarnya warnanya itu warna putih seperti ini. Jadi, kita tinggal ubah aja. Gini. Yang pertama, kita copy aja semuanya. Sampai card layanan. Kita copy, kita paste di sini. Nih, kondisi ketika hover. Berarti kita tinggal tambahkan aja di tiap-tiap ininya. Hover. Hover. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita tinggal ubah warna default-nya. Yang pertama, si background-nya itu warna putih. Background color. Kita beri warna putih ya. Warna putih itu FFF. Sip. Selanjutnya untuk warna tulisannya berarti menjadi warna hitam. 000. Ini warnanya juga kita beri 000 supaya warna hitam. Untuk paragrafnya juga. Sip. Kita lihat hasilnya. Ini udah ada. Oh, ini bukan warna hitam. Ternyata si circle-nya warna hijau. Kita balik lagi. Card layanan. Nah, ini circle icon. Kita buat var PR color. Sip. Nih, udah ada muncul ya. Kita lihat lagi. Oh, ternyata untuk H3-nya dia warna hijau juga. Nah, ini. Kita kasih var lagi. Kasih PR color. Kita lihat. Oke. Sekarang baru benar kalau kita hover. Tuh, lihat. Dia jadi berubah warnanya. Nah, selanjutnya supaya ada transisinya gitu ya. Supaya nggak shock langsung seperti ini. Nah, itu gampang aja. Caranya kita kasih yang namanya transition. Yang pertama, kita beri transition untuk si circle icon. Ups. Kita kasih transition. Kita kasih all. Durasi transisinya mau berapa second? Kita kasih 0,1 second aja, jangan terlalu lama-lama. Terus kita kasih is in, atau pergerakannya mau seperti apa. Nah, nanti kalau teman-teman belum paham mengenai transition ini, akan aku bahas secara detail di channel ini. Oke, selanjutnya kita copy aja.
untuk di bagian H3. Gimana kalau H3 kita agak lama deh, kita kasih 2 second. Terus untuk si P paragrafnya kita kasih 3 second. Coba save dulu, kita lihat. Set, tuh. Set, jadi ada cukup lumayan bertransisi ya, gitu. Jadi nggak shock langsung. Nah, tinggal kita akan ubah ketika si mouse-nya keluar. Karena kalau mouse-nya keluar, dia masih shock gitu ya. Jadi kita berikan juga untuk bagian di hover-nya. Animasi keluarnya. Yang pertama kita copy dulu untuk bagian card layanannya juga kita belum kasih ya. Kita kasih dulu. Kita kasih 2 second deh. Tinggal kita samakan aja di bagian hover-nya di sini. Paste, terus kita paste, terus kita paste juga di sini. Kita paste di sini. Sip, selanjutnya kita coba save. Kita lihat kalau kita hover. Tuh, sip teman-teman. Oke ya. Nah, ini yang masalah ini si circle-nya kayaknya belum berubah. Kita lihat lagi untuk si circle. Nah, ini bukan circle hover. Nah, untuk si circle-nya ini beda nih codingnya. Ini deh, kita buat lagi di sini. Ketika si card layanannya kita hover, maka si circle icon-nya kita ubah background-nya. Jadi kita copy aja dari sini, kita paste di sini, terus jangan lupa juga untuk transisinya. Jadi kita boleh hapus yang ini nih. Kita coba save. Kalau kita lihat string, oke, sip teman-teman. Nah, ketika kita udah berhasil membuat satu buah card ini, kita tinggal copy aja menjadi beberapa bagian. Jadi 3 bagian ya. Jadi kita pergi ke index. Di sini ada, nah kopinya dari sini, dari card layanan atau dari kolom, sorry. Kita copy sampai sini. Kita copy jadi 3, 2, 3, sip. Kalau kita lihat di desain tuh, sekarang udah ada 3. Nah, tinggal kita ubah konten-kontennya. Nah, pertama kita akan ekspor dulu tiap-tiap icon yang ada di sini. Misalkan di sini ada sewa rumah. Kita ekspor lagi sewa rumah icon. Sip, selanjutnya di sini ada beli rumah. Ekspor lagi. Tinggal kita ubah di tiap-tiap gambarnya. Nah, ini yang pertama, ini yang kedua. Kita tinggal ubah. Kita cari di bagian, sorry, hapus. Nah, kita cari yang pertama sewa rumah, yang kedua ya. Yang ketiga, yang terakhir itu ada beli rumah. Beli rumah, sip. Coba save. Kita lihat, nah sekarang ikonnya udah berubah. Tinggal kita ubah konten-konten yang ada di dalam sini. Nah, kita copy aja deh dari sini supaya nggak lama. Sewa rumah, yang kedua yang ini. Kita copy juga konten-kontennya. Dari sini. Terus selanjutnya yang ketiga ada beli rumah. Copy juga, kita simpan di sini. Sini konten-kontennya juga sama. Copy, tinggal paste di sini. Save, kita coba lihat deh hasilnya. Kalau kita hover, nice. Oke, sip teman-teman. Untuk bagian section layanan kami udah berhasil kita buat. Nah, di sini ada satu problem di mana si navbarnya ketika kita scroll, tuh, warnanya tetap transparan. Jadi ketika kita berada di bagian background yang berwarna sama, itu mirip dengan si warna tulisan dari navbarnya, otomatis gak kelihatan. Nah, nanti di pertemuan berikutnya mungkin kita akan fix problem ini. Jadi di video selanjutnya kita akan buat untuk bagian temukan rumah impian. Nah, ini cukup lumayan rumit di bagian fitur carinya ya, karena ada banyak hal yang akan kita kerjakan di sini. Sip, mungkin video kali ini sampai sini dulu. Mudah-mudahan teman-teman sampai sini masih tetap ngikutin. Oke teman-teman, video kali ini sampai sini dulu. Gimana nih ngobarnya teman-teman? Bingung gak tuh? Kalau seandainya kalian bingung, silahkan share dulu video ini supaya teman-temannya juga ngikutin serinya dari awal dan ikut kebingungan juga. Dengan begitu kalian gak sendirian. Pokoknya like aja jika kalian rasa video ini bermanfaat. Silahkan komen di bawah jika kalian punya pertanyaan ataupun pendapat mengenai website company profile ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan kalau ada update video terbaru di channel ini. Dan jangan lupa juga traktir aku kopi supaya aku makin semangat dalam memberikan konten tutorialnya. And I hope you like this video. Stay class. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.